Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatid, para hujjaj, para sepuh, bini sepuh, para bapak, jamaah Masjid Jami Al Barokah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa pula nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan istiqomahnya kita melakukan ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala saat wafat nanti, saat tutup usia nanti, Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan pagi ini, Sabtu 16 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, bertepatan dengan 23 Oktober 2021 Miladiyah. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, yang sakit di antara kita semoga lekas sembuh, yang punya masalah dimudahkan dan diberikan kekuatan sehingga bisa melewati ujian dan masalah tersebut. Hasil dari pengajian ini pula berupa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hasil maksud bagi pembangunan dan perbaikan renovasi masjid yang kita cintai ini, Masjid Al Barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah
وإلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولمن دخل في بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي amin. Kita sambung dengan membaca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak jamaah sekalian, pada pertemuan ini kita akan menuntaskan pembahasan bab sabar daripada kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Pengennya saya meloncat, tapi saya diingatkan bahwa sudah kita ambil keistiqomahan dengan membahas satu demi satu daripada hadis yang ada dalam kitab ini, sehingga kita bisa mengambil banyak faidah. Dan kalau kita telaah baik-baik 1, 2, 3 sampai nomor hadis ke-30 bab sabar ini, bahasanya meskipun ada persamaan, tapi banyak sekali hal-hal baru yang kita dapatkan, terutama hadis yang nomor 30 ini. Meskipun isinya adalah mengajarkan kita untuk bersabar, tapi ternyata ada pelajaran lain. Mari kita lihat hadis selanjutnya, hadis nomor 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ibrahim, dan diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Abu Ibrahim. Nama aslinya adalah Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma, yakni Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Kalau meridhoi keduanya berarti ini sahabat dan orang tuanya. Nama aslinya siapa tadi? Abu Ibrahim Abdullah atau Abdullah. Abdullah bin Abi Aufa. Abi Aufa ini nama aslinya adalah Alqamah bin Khalid bin Al-Harith
bin Abu Asid bin Rifa'ah bin Tha'labah bin Hawazin bin Aslam al-Aslami al-Kufi. Kunyahnya tadi Abu Ibrahim. Abu Ibrahim, makanya tadi an Abi Ibrahim. Panggilannya, kunyahnya atau julukannya adalah Abu Ibrahim. Padahal nama aslinya siapa? Abdullah atau Abdillah. Abdullah bin Abi Aufa. Abi Aufa itu nama aslinya adalah Alqamah. Alqamah. Ini punya keutamaan sendiri, Pak. Ya. Di mana beliau yakni Abdullah bin Abi Aufa ini menjadi salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab apa? Ayahnya yakni Alqamah bin Khalid dan juga saudaranya Abdullah namanya Zaid ini termasuk bagian dari sahabat yang berbaiat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Baitur Ridwan, yakni tahun ke-6 Hijriyah. Ya. Dan bahwa beliau ini juga bagian dari sahabat yang ikut dalam beberapa peperangan jihad fi sabilillah bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sangat terkenal dengan ketabahannya. Sehingga ini baru masuk hadis ini. Sehingga ini Abu Ibrahim atau Abdullah bin Abi Aufa atau bin Alqamah ini kemudian meriwayatkan hadis yang akan kita bahas ini. Karena hadis yang akan kita bahas ini adalah satu peristiwa yang disaksikan oleh Abi Ibrahim atau siapa? Abdullah, panggilannya Abu Ibrahim atau Abi Ibrahim, nama aslinya Abdullah, tentang peperangan. Bagaimana Nabi menuturkan dan disaksikan, didengar langsung, kemudian diriwayatkan oleh Abu Ibrahim ini. Mana hadisnya? Baru anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bahwa Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana ada fi ba'di ayyamihi, bahwa Nabi pernah pada beberapa hari. Ayyam itu jamak, bentuk banyak dari kata yaum. Yaum satu hari, ayyam hari-hari. Pada beberapa hari allati yang mana laqiya bertemu fiha pada itu beberapa hari al-aduwa musuh. Aduun artinya musuh. Ada ayat 168 surah Al-Baqarah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya hu-nya setan. Sesungguhnya dia, yakni setan itu lakum bagi kalian. Di awal ayat ini orang beriman. Bagi kalian hai orang beriman, aduun adalah musuh mubin yang nyata, yang jelas. Nah, di sini ada kata al-adu. Allati laqiya fiha al-aduwa, yakni pada beberapa hari itu Nabi pernah bertemu dengan musuh. Nah, musuh dalam apa? Perang. Kalau dalam Sahih Muslim yantaziru. Kalau dalam Sahih Bukhari intadhara. Jadi ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti sahih ini. Intadhara, ketika bertemu dengan musuh atau akan bertemu dengan musuh. Intadhara, baginda Nabi menunggu. Menunggu. Jadi kalau bahasa Arab menunggu,
Misalnya kalau fi'il amr, kata kerja bentuk perintah, intawir, tunggulah, lahdotan, sebentar, intawir lahdoh, itu. Dikit-dikit belajar bahasa Arab. Kan Bapak juga santri, cuma ngaji tiap hari ini kalau dengan saya. Intadhara, baginda Nabi menunggu, hatta idza malatis syamsu, hatta sehingga idza malatis syamsu. Mal itu condong. Jadi kalau ada istilah harta dalam bahasa Arabnya mal, karena memang Pak, istilah-istilah keduniaan kalau kita lihat terjemahan secara bahasa itu memiliki filosofi. Harta bahasa Arabnya apa? Mal. Emas bahasa Arabnya zahab. Dunia ya dunia. Lihat Pak, mal ini ada kata malatis syamsu, condong. Karena memang kalau harta bahasa Arabnya mal, karena memang manusia itu punya kecondongan, kecenderungan, nafsul ammarohnya senang dengan apa? Harta. Zahab sering diartikan emas. Zahab juga dari kata zahaba bisa bermakna pergi. Karena memang Pak, emas, harta, materi itu nggak akan lama, pasti hilang, pergi. Dunia, kalau kita lihat kata dunia ini dari kata dana. Dana itu bawah, rendah ya, maka jangan berlebihan dengan dunia, biasa saja. Ya di dunia ini kita cuma mazra'atul akhirah, ladang akhirat. Di sini kita nanam, nanti panennya di akhirat gitu. Nah, kembali. Ketika Nabi akan bertemu dengan musuh, Nabi ini intadhara atau yantadhiru dalam Sahih Muslim. Hatta sehingga idza malati samsu, sehingga matahari condong. Kalau condong itu ke arah timur atau ke arah barat, Pak? Timur apa barat? Terbit dari timur, berarti berjalan menuju ke barat. Sehingga beliau menunggu matahari condong ke arah barat. Qoma fihim. Setelah itu beliau berdiri. Bayangkan Pak, kita ilustrasikan seakan-akan kita berada seperti Abu Ibrahim atau Abdullah bin Abi Aufa. Kita ini sedang bersama saat itu ribuan pasukan. Jadi bukan sedikit Pak, umat Islam kalau perang itu bersama baginda Rasul ya, ada banyak peperangan yang terjadi di zaman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Ada sekitar 24 peperangan ya. Tapi yang diikuti oleh Nabi, dipimpin langsung oleh Nabi 9, sekitar 9 menurut satu riwayat. Nah, perang Tabuk saja dulu 30.000. Perang Badar tidak terlalu banyak, 313. Tapi Nabi itu benar-benar cerdas, amanah, fatona. Begini, dari mana Nabi tahu kalau ternyata pasukan musuh dalam peperangan Badar itu adalah sebanyak 3 kali lipat dari umat Islam. Sekitar berapa? 1.000. Apakah dulu sudah ada badan intelijen menyelusup ke sana? Atau misalnya cari tahu, datang ke sana, diriset ke sana, observasi. Ternyata begini, di antara riwayat menyebutkan, pernah ada tawanan, lalu kelihatan oleh Nabi dipaksa. Jadi perang itu nggak langsung perang ya. Ada yang nyusup, ada yang lihat dan sebagainya. Lalu ketahuan ternyata itu dari musuh. Ditawanlah oleh beberapa sahabat, dicari tahu.
Berapa jumlah kamu? Dengan cara paksa. Ya kira-kira nggak akan jawab kalau dengan kekerasan. Walaupun jawab, ya akan terpaksa dan berbohong. Lalu Nabi tahu, yang begitu. Di sini. Ditanya, apa profesi kamu? Profesi saya tukang masak. Oh, benar? Iya. Kamu bisa masak? Iya. Oke. Kamu biasa masak apa? Kami biasa masak gulai kambing, kambing guling. Kalau nggak gulai ya kambing guling. Oh, kambing guling berapa? Biasanya satu kambing itu dimakan untuk 10 orang. Karena badannya gede-gede. Oh gitu. Satu kambing dimakan oleh berapa? 10 orang. Berapa kamu masak kambing? 100. Oh, berarti berapa perkiraan tuh? 1000. Cerdas kan Nabi? Nggak harus dipaksa dan sebagainya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang itu pakai etika. Kalau sudah nyerah, ya nggak akan dibunuh. Itu. Yang penting kata Allah Taala begini dalam surah dalam surah Muhammad ayat 4. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab hatta idza adkhantumuhum fashuddul wathaqa fa idza manna ba'du wa imma fidaan hatta tadu'al harfu auzaraha. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Ini perang, bukan sedang silaturahmi. Ini perang, bukan dalam diplomasi. Ini perang, bukan sedang ngobrol, bukan sedang diskusi, bukan perang. Beda dengan diplomasi gitu. Sampai apabila kalian telah mengalahkan mereka, maka kencangkanlah, maksudnya tangkap tawanan itu, dan sesudah itu kalian boleh membebaskan. Dan bagaimana sikap Nabi terhadap tawanan perang, Pak? Yang pertama, yang paling tanda petik bengisnya, ada yang dieksekusi mati. Tapi ini jarang sekali dilakukan. Jadi ini kan kebetulan bulan Maulid. Kita coba mengenali Nabi, sisi keadilan dan kebijaksanaan Nabi dalam peperangan. Yang kita bahas kan paling tentang akhlak Nabi. Kita kan harus tahu bagaimana sih Nabi, sosok Nabi sebagai panglima perang. Apakah bengis atau bagaimana? Ternyata bagaimana terhadap tawanan perang? Pertama, Nabi pernah memang mengeksekusi mati, tapi tidak banyak. Artinya jarang dilakukan. Dalam kasus tawanan perang misalnya Pak, perang Badar, itu cuma 2 orang yang dieksekusi mati. Sebagian besarnya itu dilepaskan. Ada yang pakai syarat, ada yang tanpa syarat. Ada itu namanya Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abu Mu'aidh. Ini berdua ini dibunuh. Kenapa? Karena memang kejahatan perangnya yang besar. Bukan karena Nabi balas dendam, enggak. Jadi Nabi manusiawi dalam berperang. Kalau sudah ditawan ya sudah. Kalau bisa mengajarkan baca tulis, ajar itu. Sahabat yang tidak bisa baca tulis, begitu. Yang kedua, sikap Nabi kepada tawanan, ada yang dibebaskan dengan tebusan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat memperhatikan kondisi ekonomi setiap tawanannya. Jumlah tebusannya pun Pak bervariasi, tergantung harta yang dimiliki oleh si tawanan. Buat apa uang tebusannya itu? Itu nanti digunakan untuk keperluan agama, bukan untuk Rasul secara pribadi, bukan. Di antara tawanan yang dilepas dengan tebusan harta misalnya ada Abu Wada'ah bin Zararah bin Umair. Ini kalau dengar Umair itu kita ingat satu sahabat yang gugur di Uhud, namanya Mus'ab bin Umair. Itu 4.000 dirham. Katakanlah 4.000 dirham dikali 1 real. 1 real itu 4.000. Berarti 4.000 dikali 4.000 berapa? 16 juta. Sekitar itulah. Kalau dinar kan uang emas. Nah, gitu. Ada lagi, ada paman Nabi sebelum masuk Islam. Menurut satu riwayat, Abbas bin Abdul Muthalib itu dalam riwayat ini masuk Islam itu setelah perang Badar. Jadi ketika perang Badar, Abbas bin Abdul Muthalib itu Pak ikut berperang, tapi
berhadapan-hadapan dengan Nabi dalam perang Badar. Kemudian ditahan. Apa dalam satu riwayat disebutkan? Ketika Nabi mau tidur, nggak bisa tidur, keingetan terus sama adik bungsu bapaknya. Karena Abbas bin Abdul Muthalib ini lahir 3 tahun sebelum kejadian Amul Fil. Tahu nggak? Gajah. Berarti kan selisihnya 3 tahun 4 tahunan dengan Nabi. Itu ngedenger jeritan erangannya siapa? Abbas bin Abdul Muthalib, itu nggak bisa tidur. Akhirnya melihat kegelisahan yang dirasakan oleh Nabi, para sahabat pun yang tadinya ngencengin ikatan siapa? Abbas bin Abdul Muthalib itu kalau tadinya kenceng jadi longgar. Apa kata Nabi? Sahabat, kalian harus adil. Jangan pamanku saja, yang lain juga. Yang lain jangan dikencengin. Begitu luar biasa Nabi. Jadi inilah baginda Nabi, ruhama ubainahum, asyidda 'alal kufar ruhama ubainahum. Luar biasa. Saya yakin yang kayak begini jarang dibahas dalam peringatan Maulid Nabi. Kita memang sedang tidak ceramah Maulid Nabi, tapi kita harus tahu sisi keadilan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dibebaskan. Itu dulu 100 uqyah, ya, unta. Ya. Kemudian ada lagi. Kalau Ali bin Abi Thalib ini sepupu. Ada lagi saudaranya Ali, namanya Akil bin Abu Thalib. Ini juga dibebaskan. Karena ekonominya nggak terlalu kaya, maka dia dibebaskan dengan syarat bayar 80 uqyah. Gitu. Dan ini yang menarik, tebusan tidak hanya berupa uang atau harta saja, bukan Pak. Jangan bilang matre amat, enggak. Bisa juga barter tawanan perang. Tawanan perang. Misalnya ada dalam kasus Abu Amr bin Abu Sufyan misalnya. Ini Abu Amr bin Abu Sufyan boleh dilepasin dengan syarat mereka lawan kaum musyrikin mau melepaskan tentara muslim namanya Sa'ad bin An-Nu'aim bin Aqal yang ditawan oleh Abu Sufyan ketika umroh. Barter gitu. Ada lagi yang ketiga, bagaimana sikap Nabi terhadap tawanan? Itu dibebaskan dengan syarat tadi yang saya bilang, mengajarkan baca tulis. Rasulullah tahu, beliau sadar kalau tidak semua tawanan itu punya harta, ya, nggak semuanya kaya. Oleh karenanya baginda Rasulullah Muhammad SAW memiliki cara tersendiri untuk mengatasi persoalan itu. Bagi tawanan yang pintar, bisa baca tulis, boleh, kamu saya bebaskan, tapi dengan syarat kudu mau mengajari umat Islam atau anak-anak kalangan Ansor yang di Madinah baca tulis, ajari gitu. Kalau punya uang tebusan, ya boleh jadiin tebusan, boleh. Yang keempat, ada dibebaskan tanpa syarat apapun. Tanpa syarat apapun. Baginda Rasul pernah membebaskan tawanan tanpa uang tebusan. Contohnya ada. Bapak mungkin ada yang belum tahu. Nabi Muhammad kan punya putri. Ada berapa? Ada 4. Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulthum, satu lagi Zainab. Zainab ini lahir sekitar 23 tahun sebelum hijrah. Berarti menikah pun waktu itu masih belasan tahun, dan Nabi belum diangkat jadi Nabi, belum. Menikah dengan seorang namanya Abul As bin Ar-Rabi'ah. Kemudian juga nanti masuk Islam. Jadi gini Pak, Abul As ini pedagang ke Syam, kemana. Lalu pulang, disampaikanlah oleh Zainab binti Rasulullah Muhammad SAW. Kang, kira-kira gini lah. Alhamdulillah ayah mendapatkan risalah menjadi Rasul dan sebagainya. Yuk ikut yuk. Akhirnya apa? Maaf aku tidak bisa.
Jadi nggak bisa beliau. Abul As ini nggak mau. Bukan karena nggak percaya kepada Nabi Muhammad, tahu tentang kredibilitas, tentang kejujuran, kepercayaan, amanah pokoknya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Cuma aku tidak mau mengkhianati kepercayaan kepada agama nenek moyangnya. Wah, akhirnya Nabi minta ceraiin, nggak mau. Kalau Ummu Kulthum, Ruqayyah itu mau dikembalikan ke orang tua lah bahasanya, diceraiin. Yang kemudian nanti menikah Ummu Kulthum dan Ruqayyah ini dengan siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu Pak menikah dengan dua putri Rasul tapi tidak dalam satu waktu, Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Makanya Utsman bin Affan ini julukannya Dzun Nurain. Dzun Nurain. Nurain itu dua cahaya. Memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Rasul. Tapi tidak dalam satu waktu. Istilah Sundanya Pak turun ranjang. Gitu ya, turun ranjang. Nah, dah Abul As ceraiin anak saya, kira-kira begitulah. Karena beda keimanan, beda keyakinan. Nggak mau. Nabi Muhammad hijrah. Ini nggak hijrah, masih tinggal bersama Abul As di Mekah. Nabi ke Madinah. Tahun kedua terjadilah peperangan apa? Badar. Abul As mau nggak mau terpaksa ikut perang. Head to head berhadapan dengan siapa? Mertua, ya kan? Dengan mertua baginda Rasulullah Muhammad SAW. Perang, tong. Singkat cerita, Abul As ini kalah jadi tawanan perang. Aduh, ngaminan tuh, kira-kira. Ya kan sisi manusia Nabi juga kan kasihan. Ditahan tetap. Nabi adil. Gitu ya. Zainab masih di mana waktu itu? Di Mekah. Nyampe kabar ke Zainab, suaminya ditahan oleh Rasulullah. Akhirnya mau nebus ceritanya, dikirimlah tebusan oleh utusan Zainab. Ternyata yang dibawa hartanya itu adalah kalung pemberian ibunya, yang tidak lain adalah istrinya baginda Nabi, yakni Khadijah binti Khuwailid. Aduh, aing ulah tuh. Istilahnya gitu, hadiah dari mama istilahnya kan. Udah bebasin, tapi dengan syarat, Bang ada. Memang dibebaskan, tapi sebenarnya syaratnya ada. Apa? Kamu boleh saya bebaskan asal Zainab kesini. Mau. Itulah. Akhirnya bebasin Abul As bin Ar-Rabi. Bebas. Itu disampaikan. Dan Abul As ini komitmen orangnya, jujur. Iya. Neng, balik ke itu. Itu. Dah. Tuh. Dan di kemudian hari ketika melakukan perdagangan ke Syam lagi, dia pulang tapi hartanya itu ada yang merampas. Kemudian sembunyi ke Madinah, ketemulah dengan istrinya. Dan atas kemudian persetujuan, ketika balik dulu ke Mekah lagi, dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru dinikahkan lagi dengan akad syariat Islam. Karena dulunya kan belum syariat Islam. Gitu. Jadi itu menantu Nabi ada yang waktu itu masih di luar Islam, tapi karena memang nikahnya dulu sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Istrinya suaminya siapa itu? Zainab binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi begitulah bagaimana sikap baik baginda Rasulullah terhadap para tawanan perang, yang tidak sedikit gara-gara sikap Nabi yang adil dan bijaksana itu membuat tawanan pun kemudian masuk Islam. Itulah hebatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh. Jadi tahu, luar biasa baginda Nabi, siasat perangnya gitu loh. Nah, kembali. Nabi tadi kan berdiri nih ketika menunggu musuh. Maksudnya ketika ia menanti datangnya musuh, beliau berdiri. Qoma fihim, qoma tuh ngadeg, berdiri. Fihim, pada mereka, pada tentara itu. Faqala, lantas Nabi bersabda, ya ayuhan nas, banyak kan? Hei sekalian manusia, umat Islam, tentara Islam.
La tatamannau liqa'al aduwi. Janganlah kalian berharap untuk bertemu dengan musuh. Jadi maksudnya saat itu tentara muslim jangan berharap bertemu musuh. Berarti makruh hukumnya, dibenci hukumnya, nyari-nyari musuh. Jangan nyari-nyari musuh. Ya. Was'alullahal afiyah. Tapi ilmu situ kita dengar ada istilah pepatah mengatakan, ini pepatah kuno, pepatah yang mengatakan bahwa musuh jangan dicari, ya kan? Musuh jangan dicari-cari, bersua jangan dielakkan. Kayak gitu pepatah mengatakan ya. Dulu ada ingat tuh. Musuh jangan dicari, bersua tuh ketika bertemu jangan dielakkan. Maksudnya ketika musuh datang jangan lari dari musuh. Dalam agama saja bagaimana kalau misalnya kita lari dari peperangan? Kalau kita lari dari peperangan itu dosa besar. Dosa besar. Karena baginda Nabi pernah bersabda, ijtanibu, jauhilah oleh kalian as-sab'al mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Mubiqat yang membinasakan, menghancurkan. Maksudnya dosa besar. Qalu, jawab para sahabat, ya Rasulullah, wa ma hunna, apa yang 7 yang membahayakan itu? Qala, jawab Nabi, asyirku billah, 1 menyekutukan Allah, wasihr, yang kedua sihir, kemudian wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar seperti qisas. Kemudian yang keempat wa aklur riba, memakan riba. Yang kelima wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Hati-hati ini. Nah ini wa tawalli yaumaz zahfi, yang keenamnya adalah berpaling atau lari dari medan perang saat perang berkecamuk. Pengecut balik di heula. Ka mana? Ingat pamajikan anyar kene kawin. Kumaha? Gimana mau menang? Bisa kita bayangkan baginda Nabi hebat, berani banget gitu menghadapi musuh. Dan bahkan tahun berapa itu ya? Tahun 9 ketika perang Tabuk itu, ketika itu perang Tabuk musim panas di bulan Rajab. Jadi bulan Rajab berangkat. Bulan Rajab tuh nyampe. Lalu tanggal 26 Ramadan udah balik lagi. Padahal jaraknya itu di semenanjung dekat Syria gitu, Damaskus. Dekat ke situ maksudnya. Itu padahal musim panas. Waktu itu mau menghadapi Heraklius, Romawi. Romawi itu Eropa kan? Jadi kita itu saat itu ada 2 kekuatan, namanya Romawi dan Persia. Romawi di barat ya, Persia di timur. Tapi dikiranya baginda Nabi itu nggak akan berani, dikiranya nggak akan kuat, karena kalau lagi musim panas Pak, jangankan manusia, unta aja nggak kuat. Tapi kita menang 30.000 orang. Bayangkan sedang panas dan ditambah bulan Ramadan, menang kita. Mereka sudah tunggang lari dari kandangnya, udah gitu. Itulah hebatnya. Dan ketika Nabi bilang ke jamaah, ke sahabat, ke umat Islam kan perang, itu semua Pak rela ngasih kuda, ngasih unta, perbekal apa. Bayangkan nggak gampang loh, 30.000. Di orang patungan jeung masjid ge ngeseset gitu. Iyalah, ada ya, tapi nggak semuanya. Ya. Jadi di zaman Nabi saja luar biasa urun rembuk dalam membela agama Islam. Kita ayo bareng-bareng. Ya kalau misalnya sekali 2 kali 100.000 kegedean, ya bisa 10 kali 10.000 kali 10 kali 100.000, kira-kira begitulah. Insya Allah bisa. Mana kasat min malin sodakoh
nggak akan berkurang harta yang disodakohkan, nggak akan. Ya, ini bahkan menjadi sedekah jariyah yang akan mengalir terus ganjarannya begitu. Jadi kita tuh coba sesekali tadabbur. Kita ini merenungi baginda Nabi luar biasa amat perjuangannya sampai sekarang kita umat Islam masih ada, Islam masih eksis. Bagaimana peperangannya, bagaimana supaya Islam masih tetap ada. Ketika ada yang ngajakin perang, ayo, tapi ketika menang tidak jumawa, tidak sombong. Ini luar biasa hebatnya Nabi. Makanya ketika perang itu jangan sekali-kali kabur. Musuh jangan dicari, sekalinya bertemu dengan musuh jangan lari. Gitu. Jangan cari masalah, tapi ketika masalah ada, hadapin. Gitu aja. Toh yakinlah ketika ada masalah, Allah itu ingin kita kuat, memiliki pengalaman yang kuat menghadapi masalah. Begitu. Nah, yang ketujuhnya termasuk dosa besar itu adalah waqadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, itu menuduh zina kepada wanita-wanita beriman yang merdeka padahal menjaga kehormatan. Oh, nggak boleh, itu dosa besar. Itu. Nah, jadi Nabi berpesan, janganlah kalian berharap bertemu dengan musuh. Berarti tonglengan musuh. Ya, ini anak muda kadang anak-anak yang tanggung, ya, saling memberikan tantangan. Itu kan kayak di Jalan Baru. Itu kenapa ada anak yang suka kelindas dan sebagainya. Ternyata mereka itu saling ngasih tantangan. Ayo, kamu bisa nggak di situ, nanti saya videoin. Ternyata kegiles ya, gitulah. Jadi jangan sekali-kali cari musuh. Jangan cari mati, istilahnya gitu ya. Jangan cari musuh. Tapi ketika musuh datang, jangan lari. Was'alullahal afiyata. Tapi kan karena itu sudah siap-siap mau berperang, Nabi mengingatkan apa? Was'alullahal afiyah. Nah, berarti ketika Nabi la tatamannau liqa'al adwi. Ya, kita memang berencana untuk perang, tapi kita jangan sekali-kali berharap bertemu dengan musuh. Berarti Nabi aslinya pengen perang atau enggak? Enggak. Ini sudah jadi bukti bahwa Nabi itu enggak doyan perang, enggak. Islam itu bukan agama perang. Islam itu bukan agama kekerasan, bukan. Islam itu bukan agama marah-marah, bukan. Islam itu agama ramah, agama kedamaian. Islam namanya juga damai. Makanya kita pun menggunakan prinsip dan filosofi nilai-nilai Islam yang penuh kedamaian. Kita dakwahkan dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Surah An-Nahl ayat 125. Seru, dakwahkanlah, ajaklah orang-orang kemana? Ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu, agama Islam. Dengan cara apa? Bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah apa? Kebijaksanaan. Lihat bagaimana dakwah Wali Songo datang ke sini. Ada orang pakai ini apa namanya kita? Sarung. Ya kan, ini bukan dari tradisi Arab, bukan dari tradisi Islam. Tapi nggak apa-apa lah dipakai kegiatan keagamaan, kegiatan syariat atau syar'an. Orang Jawa nggak bisa nyebut syar'an, sarengan, nah gitu kira-kira. Alhamdulillahirabbil ngalamin, ya kan? Ada yang masuk gitu, ya pelan-pelan. Nah, syar'an jadi sarengan, kira-kira gitu. Ya udah nggak apa-apa. Padahal ini bukan warisan Islam kan, gitu. Dulu kita kan ini pakai apa namanya, baju apa namanya ini? Kita sebutnya baju koko. Namanya koko kan sudah sebutannya bukan orang Islam. Ya kan, etnis tertentu, ya. Ini kerah ini namanya bukan kerah tegak, kerah Shanghai. Namanya udah Shanghai. Dari mana berarti? Tiongkok, ya, Cina. Saya 2012 tuh kan tugas di sana di Hong Kong, masih kawasan Cina. Jadi ternyata ke Guangzhou juga, di situ sih ramainya disebut dengan makam Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu masih saudara dari pihak Sayyidah Aminah. Jadi enak Pak kalau ngobrolin tentang riwayat itu, enak, nyambung. Nah, jadi kira-kira beliau dakwah ke China, ke Tiongkok, ke Shin, kata utlubul ilma walau bis
bisin. Kenapa carilah ilmu walaupun ke negeri Cina? Karena baheula mah nu jauh teh nya teh Cina. Gitu. Walau bisin. Jadi berdakwah. Karena mungkin di antara halangannya itu adalah masalah bahasa, ianya bertukar budaya. Kita akhirnya pakai ini, gitu kan? Ya selama itu benar dan baik, ya kenapa enggak? Kita pakai. Ya ini kan teknologi bukan buatan Islam. Ya kita pakai aja. Sama halnya kayak kita punya baju yang sebut apa tadi? Koko itu ya. Ya padahal kalau bahasa Indonesia ini sebut baju takwa, gitu kan? Karena dalam Al-Qur'an libasut taqwa. Gitu. Itu penyebutan saja. Ini peci kan bukan, peci ini namanya kita apa? Kofiah. Bahasa Arabnya kan, bahasa Arabnya itu kolansuah, bukan wadakhulu, bukan. Itu lagi ada apa ya? Wadakhulu jena, wadahulu ada mah. Kofiah bisa jadi dua hal. Kof itu artinya ada di ujung, Ada lagi bisa jadi ini dari kata khofiyah. Ikhfa itu samar. Kita pakai peci untuk menyembunyikan ilmu yang ada di balik tempurung batok kepala kita, biar kita tidak sombong. Gitu. Jadi banyak sekali pelajarannya. Kalau kemeja dari gamis, ini kan gamis ya. Silakan saja, baju kurung. Nah, itu hal-hal yang bagus. Tapi ketika para wali yang disebutkan sunan itu kan jamak dari sunnah, pengamal sunnah. Itu berdakwah dengan hikmah. Itu nyalah-nyalakan. Bayangkan Mbak, kalau dulu yang datang ke sini berdakwah diacak-acak gitu ya. Nggak boleh kendurian, nggak boleh maulidan, nggak boleh ini, nggak boleh. Kira-kira akan bertahan sampai sekarang nggak? Kayaknya sulit. Ya. Makanya dijaga dengan tradisi. Dulu ada wayang. Cuma aktornya apa dulu itu? Macam-macam. Isinya Ramayana kayak begitu. Datang Islam. Wayang itu kalau menurut Kiai Haji Raden Syarif Rahmat, dari kata wahyan. Jadi ceritanya adalah diambil dari Al-Qur'an atau pengembangan dari pesan-pesan agama gitu ya. Kemudian ada lagi sekaten sahadatain, cuma kan kemudian ada salah penggunaan dan dikaburkan maknanya. Atau kalimah sodo, kalimah sahadat. Kira-kira begitulah. Jadi banyak sekali cara dakwah yang menarik. Seperti dulu saya pernah bilang, kita kenapa lebaran berkirim kupat? Itu singkatan dari ngaku lepat. Jadi saya ngirim ke bapak yang sepuh ataupun seorang murid kepada guru, ngirim kupat itu tuh sebagai simbol ngaku lepat, ngaku punya salah. Kemudian kalau ngaku lepat doang nggak cukup, baru ngaku belum minta maaf. Maka kupat itu kalau dalam rantang, dalam hantaran ada namanya sayur opor. Bahan dasarnya adalah santen suwun pangapunten. Itu kan unik itu. Kalau orang Sunda bilang kirata itu mah ya nggak apa-apa, kira-kira nyata. Tapi kan itu dijadikan dakwah bil hikmah, dengan hikmah kebijaksanaan. Sama halnya Nabi juga. Nabi apakah langsung nyalahin misalnya? Ada orang yang sholat dengan bacaan yang agak aneh. Misalnya beliau mendengar sahabatnya ini baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dalam doa iftitah. Lalu Nabi beres, kamu tadi baca apa? Takut disalahin kan? Akhirnya bilang Allahu Akbar kabira. Tahu nggak? Itu malaikat berlomba-lomba dalam mencatat. Nggak tuh disalahkan. Pelan-pelan Nabi begitu. Jadi enggak langsung keluar kata bid'ah, enggak, pelan-pelan. Memperingati Maulid Nabi ini sebenarnya bukan memperingati, ingat doang mah enggak sakur, ingat we. Merayakan enggak apa-apa. Karena memang di situ ungkapannya adalah kul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu, bergembira, merayakan. Tekunan naon. Karena kalau sekedar mengingat, Nabi juga mengingat kelahiran beliau dengan puasa setiap hari Senin, gitu aja gitu. Jadi kita punya jawabannya. Nah, kembali
Jadi Nabi itu bijaksana, maka dakwah pun bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nasihat, pelajaran yang baik. Kalau perlu debat, wajadilhum billati ahsan. Ini sama kayak perang. Perang saja Nabi ada kebijaksanaan ketika menahan tawanan. Pun sama, kalau debat, wajadilhum billati ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang baik. Udah dalilun dalilut, adu dalil lalu ulah gitu kan. Kalau mereka nanya pengen tahu, kasih tahu. Tapi kalau hanya untuk ngajak gelut, jangan. Nanti namanya diskusi yang tidak ada ujungnya. Bukan diskusi lagi itu mah, debat kusir. Tahu debat kusir, Pak? Heuh jelas we non juntrunganna gitu. Udah, saya tahu dalil kamu tahu dalil saya, beres. Saling menghargai gitu Teresep muludan, mangga. Teresep muludan geus. Tong gandeng gitu si Ahmad. Kita pun tidak menjelek-jelekkan, tidak. Saya selalu bilang, kedepankan akhlak, kedepankan etika. Saya paham misalnya di kampung ini kita ini kompleksitas. Walaupun kampung baru namanya kampung, tapi kan baru banyak pendatang. Kita saling menghargai. Yang baru datang juga ya saling menghargai dong tradisi yang ada. Kira begitu saja. Jangan kemudian hanya gara-gara hal sepele kita ribut. Resep kunut kajeun gitu Suka maulid, alhamdulillah. Nggak suka maulid nggak apa-apa. Saya yakin mereka juga cinta Nabi, caranya saja beda. Gitu. Jangan sampai dibesar-besarkan. Nah, Nabi bijaksana. Dan kemudian apa kata Nabi setelah beliau bilang la tatamannau liqa'al adu was'alullah. Dan mintalah kalian kepada Allah. Is'al itu minta. Apa? Al-afiyata. Umumnya afiyah itu diartikan sehat. Padahal afiyah itu lebih dari kata sehat. Kita misalnya diajarkan pagi dan petang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu doa yang menarik. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasai dan Ibnu Majah dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, ada sebuah doa. Bahwa ada sebuah doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di pagi maupun sore hari. Doanya begini. Boleh diikuti. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Artinya begini nih. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu. Apa? Al-afiyata. Bisa kita artikan keselamatan, bisa kita artikan kesejahteraan, lebih dari sekedar kesehatan. Keselamatan, kesejahteraan di mana? Fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Selamat dunia, sejahtera dunia, selamat akhirat, sejahtera akhirat. Allahumma ya Allah, inni as'alukal afwa wal afiyah. Aku mohon kepadamu al-afwa. Apa? Mohon kemaafan. Afwa, kemaafan. Wal afiyah, dan keselamatan atau kesejahteraan. Fi dini, dalam urusan agamaku. Wa dunyaya, dan urusan keluargaku. Wa ahli, dan
keluargaku, wa mali, dan hartaku. Selamat semuanya. Keluarga kita, harta kita, agama kita, dunia kita selamat. Allahumma astur. Satrul aurat, satrul itu kan sataro, menutup. Allahumma astur. Ya Allah, tutuplah aurati. Yang dimaksud aurat di sini adalah aibku. Aib sesuatu yang tidak pantas dilihat oleh orang. Nah, itu aib itu namanya. Ya, kekurangan-kekurangan kita, kejelekan-jelekan kita, tutup ya Allah. Wa amin rawati. Wa amin, aman-aman, dan amankanlah, sentosakanlah, tentramkanlah aku rawati, dari rasa takutku. Ini ada juga dalam kitab Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi. Oh, ini tadi ada kata al-afiyah. Ini sering kita dengar ya, bahkan sering kita ucapkan. Ini biasanya tadi bersanding dengan kata al-afwa wal afiyah. Juga dalam duduk di antara dua sujud, wa'afini wa'fu anni. Cuma ya umumnya afiyah itu sering diartikan sehat, disandingkan dengan sehat. Kata afiyah ini dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata afa. Apa arti afa? Al-barro minal asqami wal balaya. Apa arti itu? Al-barro, bebas. Karena ada kata baro'ah, surah At-Taubah itu. Al-barro, bebas, minal asqami, dari berbagai penyakit, wal balaya, dan musibah. Itu afiyah dalam kitab Mu'jam Al-Ma'ani Al-Jami' ini. Jadi bebas dari penyakit dan musibah. Ya, kalau kata Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani dalam kitab Syarah Nasail Ibad, beliau mengutip hadis Nabi bahwa ada 5 afiyah di dunia, ada 5 afiyah di akhirat. Mana afiyah di dunia? Keselamatan, kesejahteraan di dunia. 1, ilmu. 2, ibadah. 3, rizki yang halal. 4, sabar. 5, asyukru, syukur. Itu sejahtera. Makna afiyah di dunia. Afiyah di akhirat apa? Yaitu ya, fa innahu yati malakul mauti birrahmah. Ketika datang malakul maut dengan kasih sayang. Malakul maut, siapa malakul maut itu, Pak? Malaikat Izrail. Ya, bertemu dengan malakul maut dengan penuh rahmat wal lutfi dan kelembutan. La yurawi'uhu munkarun nakirun. Kemudian juga yang kedua, ketika berhadapan dengan munkar nakir, tidak dikagetkan. Ya, la yurawi'uhu, tidak dikagetkan dengan malaikat munkar dan nakir. Ketika di mana itu? Di alam kubur, saat ditanya, untuk kaget orang teh apal gitu kira-kira ya. Man robuka, untuk itu nayana kan mukmin. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang ketiganya afiyah, yang ketiga di akhirat itu yakunu aminan fil faza'i, aman dari segala ketakutan. Yang keempatnya wa tuqbalu hasanatuhu yamur ala sirati, dihilangkan keburukan wa tuqbalu hasanatu, diterima kebaikan ya. Kemudian kelima, yamuru ala sirati kal barakil lami. Yang kelima, afiyah di akhirat itu adalah saat melewat sirat, jembatan, itu seperti kilat yang menyambar. Saya kalau nyebut sirat di dunia baru siratul mustaqim, jalan yang lurus adalah agama Islam. Yang dalam Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim itu agama Islam. Adapun nanti sirat saja tanpa al-mustaqim, karena yang dimaksud ayat 6 dan ayat 7 inna siratal mustaqim siratal itu 6 dan 7 itu adalah agama Islam. Jadi kalau buat akhirat namanya sirat. Nah, jadi para bapak jemaah sekalian, kita minta afiyah. Dalam perang saja kita dengar kata Nabi tadi,
was'alullahal afiyah, apalagi kita sedang tidak dalam berperang. Fa idza laqitumuhum fasbiru, maka apabila kalian bertemu berhadap-hadapan dengan mereka, dengan musuh, fasbiru, maka bersabarlah kalian. Nah, ini poinnya. Karena ketika kan berperang pun butuh kesabaran. Itu ada dalam surah Al-Baqarah kisah apa itu, Raja Tolut berperang melawan Jalut, yang kita tuh sebutnya Jalut tuh Goliat, ya. Itu penuh dengan kesabaran, sehingga ada doa Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil. Rabbana afrigh alaina sabra, itu sabar, sama kaitannya dengan perang ini. Jadi kudu minta afiyah dan juga sabar saat menghadapi musuh. Wa'lamu, dan ketahuilah annal jannata, bahwa surga itu tahta dhilalis suyuf, bahwa surga itu berada di bawah naungan pedang. Maksudnya apa di bawah naungan pedang? Nah, makna daripada di bawah naungan pedang ini, kalau saya baca dalam syarah, beberapa syarahnya, Imam Al-Qurtubi misalnya menyebutkan ucapan ini adalah suatu pertanda bahwa ini adalah kalimat Nabi yang singkat tapi padat. Nabi bilang, sesungguhnya surga itu berada di bawah apa tadi? Dhilalis suyuf, naungan pedang. Maksudnya adalah bahwa letak surga itu dengan memberikan perlawanan kepada musuh, yang mana alatnya itu menggunakan pedang. Suyuf itu jamak dari saifun. Ada kata Saifuddin, pedangnya agama. Saifullah, pedangnya Allah. Khalid bin Walid itu kan julukannya pedang Allah. Padahal dia dulu mau memerangi agama Allah. Meninggal kemudian dikenang dengan sebutan Saifullah, pedangnya agama, karena membela agama. Jadi kata Nabi, sabar kalau bertemu dengan musuh. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian annal jannata, bahwa surga itu tahta dhilalis suyufi, berada di bawah naungan pedang. Maksudnya surga itu diperoleh dengan kita melawan musuh menggunakan pedang. Itu tadi sama kayak musuh jangan dicari, tapi ketika sudah berhadapan musuh jangan gentar, gunakan senjata kalian. Kira-kira gitu. Nabi sedang memberikan semangat, motivasi. Tong leangan musuh bijak tuh, tapi mun kapanggih musuh tong indit, tong becir, tong docrit, hadapi dengan pedang. Surga ada di sana gitu. Jadi tetap memberikan motivasi. Tsumma qaman nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdiri. Wa qala, dan beliau berdoa, tetap ngajarin doa. Apa doanya? Allahumma munzilal kitab, ya Allah, zat yang menurunkan Alkitab, ayat Al-Quranul Karim, wa mujriyas sahab, dan zat yang menggerakkan awan, wa hazimal ahzab, dan Allah zat yang dapat mengalahkan pasukan Ahzab. Ihzimhum, hancurkanlah mereka. Tuh, hebat, luar biasa Nabi sebagai pemimpin tuh menyemangatinya luar biasa. Kita senang kalau punya pemimpin kayak begitu, luar biasa. Oh pasti lah, senang. Ya. Ihzimhum, satu sisi bijaksana, sisi lain menyemangati, dan tetap tidak lupa apa? Doa. Jadi jangan kita pasti menang. Lupa. Ketika muadzin manggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah saja, jawaban kita apa? La haula wala quwata illa billah. Mari menuju salat, mari menuju kemenangan. Ya kan sama. Yes we can. Kita pasti bisa. Enggak begitu jawabannya. La haula, tidak ada daya dan upaya. Kalau kata Ibnu Mas'ud apa? Fi taatillah, untuk taat kepada Allah, dan tidak ada upaya fi tarkil antarkil ma'asi, untuk meninggalkan kemaksiatan, illa billah illa bi'aunillah, kecuali dengan adanya pertolongan Allah. Maka jangan lupa berdoa. Usaha nih Bapak dengan istri buka segalanya, mah kita jangan kendor usaha. Bismillah.
Ya, jangan lupa doa. Kita doa mah ya tawakal pada Allah gitu. Jangan sok-sokan. Wah, mah ini lagi musim mah pasti laku, pasti laku. Tenang aja, tenang aja. Sombong. Lupa sama Allah. Ini juga sama. Nabi mengajarkan betapapun kita ini berpotensi menang. Ayo kita doa kepada Allah. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab. Dan pilihan doanya itu pas. Ya Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Allahumma ya munzilal kitab, wahai Allah zat yang menurunkan Al-Qur'an, karena pegangannya adalah Al-Qur'an. Wa mujriyas sahab, dan yang menggerakkan awan, karena dalam kondisi panas pun Allah akan menggerakkan awan. Itu. Jadi kita diberi motivasi doanya itu. Wa hazimal ahzab. Nah, dan yang bisa mengalahkan ahzab, perang ahzab. Jadi yang mengalahkan itu bukan manusianya, tapi Allah. Bahkan dibuat di pandangan mereka itu pandangan musuh, umat Islam itu banyak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsirah. Berapa banyak yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Itu semua atas izin Allah. Buktinya perang Badar. Wansurna alaihim. Doa tersebut juga diakhiri dengan dan tolonglah, berikanlah kemenangan untuk kami atas mereka. Amin ya rabbal alamin. Sehingga doanya mirip-mirip. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafir. Atau juga ada salawat asgil. Ketika ada yang menjolimi kita, jahat ke kita, ada salawat asgil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Artinya begini, Allahumma ya Allah, asghilil zalimin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat rahmat untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita bertawassul, wa asghilil zalimin bil zalimin, dan sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim. Jadi kita yang menjolimi, kita minta agar orang yang zalim itu dipertemukan lagi dengan orang-orang zalim. Ya. Wa akhrijna, dan keluarkanlah kami mim bainihim, dari mereka yang zalim itu, bisalimin, dalam keadaan selamat. Ada yang zalim ke kita, dekatlah tuh, zalim jeung zalim deui, dan kita menang keluar dari orang-orang zalim tersebut salimin, dalam keadaan selamat. Wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga salawat salam rahmat ini untuk keluarga beliau, sahabat beliau, ajmain semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Kalau tidak ada ya apa kita doa. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'budi karim ya Allah ya mujibas sa'ilin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar riyadil lakyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amil yubdali. Allahumma gfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ابننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة وأبواب المغفرة ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر وذكر حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala khilafan kalbaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.